Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah banyak sekali ulasan tentang rahmatan lil alamin. Saya dulu sebetulnya mau menamai pondok saya itu rahmatan lil alamin ya. Tapi khawatir dianggap terlalu sombong gitu, maka saya plesetkan menjadi rahmatul umam. Umam itu artinya semua umat. Jadi bukan hanya umat Islam berarti. Bukan hanya umat Islam dan bukan hanya Nahdien dan semua umat. Dan dalam Al-Quran, umat itu sebetulnya juga bukan hanya manusia. Karena dalam Al-Quran Allah pernah berfirman bahwa hewan, sapi, kuda, unta itu umamun amsalukum, gitu ya. Umat seperti kamu juga. Nah, jadi kalau kita, jadi sebetulnya ini rahmatan lil alamin ini luas sekali, ini ya. Nah, mungkin saya bicara dari bidang saya ya, enggak, Yus ya. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini memang kesemuaan Al-Quran, keseluruhan Al-Quran dan keseluruhan totalitas hidup Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin itu. Jadi itu yang berfirman Allah. Ini negatif kalau mau negatif masalah. Jadi bukan hanya kamu Muhammad rahmat bagi alam, bukan seperti itu. Itu kan kalimat apa itu? Berita, itu ya. Itu kalimat berita biasa. Sama dengan saya kalau saya bilang I love you. Nah itu ya. Aku cinta kamu. Itu biasa sebetulnya, Pak. Gitu ya. Berbeda halnya kalau dirubah, tidak ada yang aku cintai kecuali kamu. Ini beda. Nah itu ya. Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu kalimatnya seperti itu. Jadi bukan Nabi Muhammad itu rahmat bagi seluruh alam, bukan seperti itu terjemahnya. Karena itu wa ma itu negatif dan tidak, gitu ya. Arsalnaka, kami utus kamu Muhammad, illa, kecuali. Jadi di depan tidak, saya utus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berbeda, gitu ya. Berarti Islam itu bukan rahmatan lil alamin, gitu ya. Bukan ya? Islam itu satu-satunya totalitas Islam itu ya. Kalau gak rahmatan lil alamin bukan Islam, gitu loh. Jadi begitu, saya kira. Jadi bukan hanya dikatakan Islam itu rahmatan lil alamin, maka kalau tidak rahmatan lil alamin itu bukan Islam, gitu ya. Maka saya dulu berapa tahun yang lalu itu berani mengkritik fikih saya kritik, yang itu sekarang banyak dipidatokan oleh teman-teman liberal itu. Grupnya siapa? Ulil Absor Abdullah. Itu dulu saya yang mencetuskan di Malang. Jadi waktu itu ada pertemuan sama Pak Masdar Farid Masudi itu yang Pak Masdar Farid itu yang dulu konsen wacana pembelaan terhadap dia konsen membela isu-isu tentang hak-hak perempuan. Jadi konsen kepada isu hak-hak perempuan, bukan kepada hak perempuannya. Pak Masdar kepada isu. Jadi isu tentang hak-hak perempuan itu Pak Masdar. Saya bilang begitu kalau Pak Masdar sampai Pak Masdar konsen kepada isu-isu tentang hak-hak perempuan, bukan kepada hak-hak perempuan, kepada isunya. Nah waktu itu saya katakan di dalam fikih, gitu ya. Waktu itu ada Pak Masdar, ada beberapa orang, termasuk ada teman dari liberal itu. Di dalam fikih, orang kalau murtad diapakan? Dalam fikih. Fikih ini ada yang syariah ya. Itu dalam fikih yang ada orang kalau murtad pertama disuruh taubat, disuruh kembali ke Islam. Terus nggak mau disuruh taubat lagi,
nggak mau suruh tobat lagi. Kalau 3 kali tidak mau, maka ini boleh dibunuh. Jadi orang yang murtad termasuk orang yang halal darahnya. Yang dijadikan dasar dalam fikih itu, karena ketika Abu Bakar As-Siddiq itu diangkat sebagai khalifah, ada beberapa orang yang tidak mau bayar zakat, dan itu oleh Abu Bakar As-Siddiq dianggap orang murtad, terus diperangi dan dibunuh semua orang-orang murtad. Itu yang dijadikan dasar oleh fikih. Maka waktu itu saya bilang sama Pak Masdar, itu butuh ditafsirkan ulang. Gitu ya. Itu tidak murni. Gitu ya. Jadi kalau yang dijadikan dasar bahwa orang murtad itu boleh dibunuh karena Abu Bakar waktu jadi khalifah memerangi orang murtad, jadi jangan dibaca Abu Bakar sebagai seorang mufti. Itu Abu Bakar sebagai kepala negara, sebagai penguasa politik. Nah, penguasa politik dimanapun kalau ada gerakan separatis akan diperangi. Jadi bukan karena murtadnya, tapi karena dianggap separatisnya. Nah, saya bilang gitu. Jadi fikih tidak benar kalau menyatakan orang murtad itu boleh dibunuh dan halal darahnya. Karena itu bertentangan dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu bukan hanya rahmat bagi orang Islam, itu keliru. Itu ya, salah. Jadi Nabi Muhammad bukan hanya rahmat bagi orang yang percaya kalau Nabi Muhammad itu nabi, bukan. Gitu ya. Kalau seperti itu berarti Nabi Muhammad tidak rahmatan lil alamin, ya kan? Ayo siapa yang percaya kalau aku nabi tak selamatkan ya? Apa seperti itu Nabi Muhammad? Tidak. Ya kan? Rahmatan lil alamin itu kamu percaya atau tidak, ya kalau aku seorang tak selamat gitu. Itu Nabi Muhammad. Ketika Abu Jahal sakit, siapa yang pertama kali menjenguk? Siapa? Nabi Muhammad kan? Padahal Abu Jahal itu orang yang siapa? Setiap Nabi lewat meludahi Nabi. Abu Jahal itu orang yang beberapa kali mau membunuh Nabi. Tapi ketika Abu Jahal sakit, yang menjenguk pertama kali Nabi Muhammad. Nah, jadi tidak benar kalau Nabi Muhammad itu hanya rahmatan lil muslimin. Gitu ya. Nah, disitulah maka fikih, tolong teman-teman syariah ya. Ini ada yang syariah. Kalau dalam fikih apa? Bahwa orang murtad itu halal darahnya, orang yang keluar dari Islam gitu ya, itu perlu dikaji ulang, dan saya termasuk tidak setuju. Jadi Abu Bakar memerangi orang murtad bukan karena kemurtadannya, tapi karena orang kalau jadi penguasa politik, maka dia akan punya sensitivitas terhadap kekuasaannya. Jadi setiap ada orang berbeda pendapat, ini mau memberontak, itu ya. Setiap ada orang ini mau berontak, ini harus di bumi hanguskan, itu biasa siapapun. Wah, ini berarti Pak Sofyan mengatakan Abu Bakar. Bukan, itu lumrah. Tidak salah Abu Bakar sebagai seorang penguasa politik. Tapi kalau itu dijadikan dasar agama, itu nanti dulu. Gitu ya. Karena di situ posisinya bukan sebagai fakta agama. Itu ya. Yang berikutnya kaitannya dengan jihad. Nah, jihad ya. Di dalam kitab Fathul Mu'in itu ya. Kitab kuning ini, sebelum ini kitab kuning dikarang oleh Syekh Syamsuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Kalau di pesantren, kalau orang sudah bisa baca kitab Fathul Mu'in itu Pak Tanto ya, itu sudah dianggap kiai, gitu ya. Jadi tesnya di situ. Kalau belum lancar baca kitab Fathul Mu'in, ini belum kiai. Karena kitab Fathul Mu'in itu kitab Arab gundul, tidak ada harkatnya, tidak ada komanya, tidak ada titiknya, dan bahasanya sulit. Karena yang ngarang bukan orang Arab, jadi yang ngarang orang India, Malibar. Jadi pengarangnya Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, orang Malibar. Tapi itu jadi kitab rujukan dalam bidang fikih, dan itu barometer di pesantren. Nah, di situ disebutkan dalam bab jihad, gitu ya. Babul jihad. Itu ya. Wa huwa fardu kifayatin kulla amin walau marratan. Ini sangat berbahaya ini.
Jihad pertama di situ diartikan sebagai memerangi orang kafir. Kemudian di situ disebutkan jihad itu fardu kifayah setiap tahun minimal setahun sekali. Nah, ini. Jadi orang Islam itu minimal setahun sekali merangi orang kafir. Nah, ini bagaimana ini? itu. Jadi minimal paling sedikit minimal ini. Kalau dalam 1 tahun orang Islam itu tidak memerangi orang kafir, maka karena ini fardu kifayah, semua orang Islam dari ujung timur sampai ujung barat berdosa. Itu di situ. Nah, ini kemarin saya sempat diskusi sama keponakannya Gus Yahya Sakuf, mantan juru bicaranya Gus Dur. Iya ya. Terus saya diskusi, berarti banyak hal yang perlu kita pikirkan ulang, bilang gitu. Karena katanya memang ada beberapa ulama yang didatangi oleh grup-grup yang sekarang suka perang, diajak diskusi, terus diberikan kitab-kitab seperti itu. Akhirnya ulama itu, oh iya ya, berarti benar itu ya. Jadi membenarkan isi sebarang apa itu. Berarti kita ini harus perang terus. Ini kalau sampai 1 tahun tidak perang meskipun 1 kali, ini kita dosa semua. Nah, satu jihadnya sudah dimaknai sebagai perang senjata, yang kedua di situ dalam 1 tahun minimal satu kali. Ini fardu kifayah. Nah ini kan butuh dipikirkan ulang, ya kan? Butuh dipikirkan ulang. Maka alhamdulillah Cak Nur mengamanai saya untuk menulis fikih Muzamili itu. Alhamdulillah. Nah, ini memang saya berarti harus kita harus menulis fikih. Jadi memang begini, apa ya? Jadi harus muncul fikih dari orang Indonesia. Gitu ya. Teman-teman ayo orang fikih bersama-sama. Gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang terjadi di Indonesia dihakimi oleh orang dengan kitab-kitab fikih yang dikarang di belahan dunia lain, gitu ya. Yang sangat berbeda saya kira Indonesia, apalagi dengan Arab sekarang, gitu ya, dengan Arab sekarang, Arab yang situasinya seperti itu. Terus pokoknya yang tidak ada di Arab bid'ah, yang tidak ada di Arab musyrik, itu penyimpangan. Nah, padahal itu paradigma yang sebetulnya dibangun oleh orang Arab. Maka betul tadi masa berang saya sangat luar biasa masa berang. Itu ya. Jadi ada air itu ada 4 masa berang. Thahirun mutahhirun ghairul makruhin istimaluhu, itu nomor 1. Jadi air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh dipakai. Itu air mutlak namanya. Air yang masih murni tanpa tercemari oleh apapun. Jadi kalau kita baca Quran seperti kata Danon, ya sudah baca dengan kepolosan kita tanpa ada kepentingan apapun, itu namanya kita berarti bening, air mutlak. Yang kedua itu maksudnya thahirun mutahhir tapi makruhun istimaluhu, suci bisa mensucikan tapi makruh dipakai, itu air musammas tadi, gitu ya. Kemudian yang ketiga air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, itu ada 2 ya. Satu air mustakmal karena sudah dipakai, yang kedua air yang bercampur dengan sesama barang suci, tapi akhirnya air ini berubah baunya, warnanya atau rasanya. Itu yang ketiga. Yang keempat baru air najis. Itu betul. Jadi kita memang sekarang harus bisa membaca apapun pakai air mutlak itu ya, air mutlak. Jadi kita mutlak itu artinya lepas. Mutlak itu bahasa Arab yang artinya lepas. Gitu ya. Maka orang kalau dicerai, istrinya dicerai itu kan dilepas, gitu ya. Nah, orang itu mutlak itu artinya dilepas, tidak terikat kepada siapapun, itu mutlak. Karena ketolak itu artinya melepas. Maka kalau orang mencerai memutus hubungan suami istri disebut tolak, karena tolak itu artinya lepas, gitu ya. Sudah gak ada ikatan apa-apa. Itu luar biasa masa perang itu ya. Tadi bacaan, jadi kita memang ini Ma'iyah, besok akan jadi suatu kekuatan yang luar biasa. Ya, kalau kita semua teman-teman ini saya kalau ketemu di Ma'iyah ini lebih pintar daripada saya semua ini anak-anak dalam bidangnya masing-masing. Saya ini hanya yang menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan, gitu ya.
Anda ini pintar semua dan besok inilah yang akan merubah Indonesia, gitu ya. Sehingga tidak seperti yang dinyanyikan oleh Mas Imam Fatawi tadi. Mungkin begitu.